Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran 3. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 4, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi cerita yang telah dibaca. Sedangkan pada muatan IPA, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, yaitu membuat rencana kegiatan untuk melestarikan sumber daya alam. Muatan pertama yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo menulis. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memerdulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari, sang semut sibuk bekerja. Sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, teman-teman, setelah mengetahui sikap tokoh-tokoh pada cerita, mari kita tuliskan pendapat tentang sikap tokoh. Kita tuliskan pendapat tentang sikap kawanan semut dan belalang. Kita dapat menuliskan pendapat seperti contoh berikut ini. Pendapatku tentang sikap kawanan semut. Saya suka pada sikap yang diperlihatkan kawanan semut karena mereka memiliki sikap baik. Kawanan semut rajin bekerja, mau berusaha, dan bersusah payah. Kawanan semut
juga memiliki sikap mau membantu dan mudah memaafkan. Pendapatku tentang sikap belalang. Saya tidak suka pada sikap yang diperlihatkan belalang karena belalang memiliki sikap buruk. Belalang malas bekerja, tidak mau berusaha, dan bersusah payah. Selain itu, belalang juga suka mengejek dan merendahkan usaha orang lain. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan menentukan hal baik dari teks cerita. Dalam cerita Semut dan Belalang, ada sikap baik dan sikap buruk yang diperlihatkan tokoh. Kita bisa mencontoh sikap baik dari kawanan semut. Sebaliknya, kita harus menghindari sikap buruk dari tokoh belalang. Kita dapat menuliskan hal baik yang perlu dicontoh seperti berikut. Hal-hal baik yang bisa aku contoh dari cerita Semut dan Belalang yaitu rajin bekerja, mau berusaha, mau membantu, mudah memaafkan, atau tidak dendam. Teman-teman, masih semangat ya? Muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPA. Ayo mencoba. Tahukah teman-teman siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pencinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, teman-teman, berikut Sita jelaskan sumber daya alam, air, tumbuhan, dan minyak bumi, serta rencana kegiatannya untuk menjaga sumber daya alam tersebut agar tetap terjaga. Yang pertama, sumber daya air. Contohnya yaitu air sungai. Rencana kegiatannya berupa melarang pembuangan sampah di sungai. Alat yang dibutuhkan berupa tempat sampah, alat tulis, dan kertas. Rencana kegiatan kedua, melarang kegiatan MCK atau mandi, cuci, kakus di sungai. Alat yang dibutuhkan yaitu alat tulis dan kertas untuk membuat poster menjaga kebersihan sungai. Rencana kegiatan yang ketiga, menanam lebih banyak pohon di daerah hulu sungai. Alat yang dibutuhkan, bibit pohon dan cangkul. Selanjutnya, sumber daya alam yang kedua, tumbuhan. Contohnya yaitu tanaman mawar. Rencana kegiatannya 1. Menyiram tanaman secara teratur. Alat yang dibutuhkan berupa gembor atau selang air untuk menyiram tanaman. Rencana kegiatan yang kedua yaitu memberi pupuk pada tanaman secara teratur. Alat yang dibutuhkan yaitu pupuk dan sekop kecil. Rencana kegiatan yang ketiga yaitu membersihkan gulma di sekitar tanaman mawar. Alat yang dibutuhkan berupa gunting rumput. Sumber daya alam yang ketiga yaitu minyak bumi. Contohnya bahan bakar minyak. Rencana kegiatan yang pertama yaitu menggunakan sepeda atau berjalan jika bepergian jarak dekat. Alat yang dibutuhkan yaitu sepeda. Rencana kegiatan yang kedua,
menggunakan energi alternatif pengganti BBM. Alat yang dibutuhkan yaitu bioetanol dari bahan tumbuhan. Rencana kegiatan yang ketiga, menggunakan angkutan umum saat bepergian jauh. Alat yang dibutuhkan yaitu angkutan umum berupa bus atau kereta. Nah, sudah jelas ya teman-teman, rencana yang dapat kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga kelestariannya. Berikut, Sita akan menjelaskan cara membuat laporan rencana kegiatan. Kita sudah membuat rencana kegiatan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Kita dapat melakukan rencana kegiatan tersebut bersama teman-teman. Kita pilih salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan. Kemudian, kita dapat membuat laporan rencana kegiatan. Mari perhatikan contoh laporan rencana kegiatan menjaga sumber daya alam berikut ini. Teman, mari kita belajar membuat laporan rencana kegiatan. Kita perhatikan bersama contoh laporan rencana kegiatan menjaga sumber daya air berikut ini. Laporan rencana kegiatan menjaga sumber daya air. Contoh sumber daya alamnya berupa air sungai. Kegiatannya melarang pembuangan sampah di sungai. Sungai yang tercemar oleh sampah dapat membahayakan manusia dan ekosistem di bawah sungai. Kita dapat meletakkan beberapa tempat sampah di daerah dekat sungai. Kita juga dapat membuat poster untuk menjaga kebersihan sungai. Poster tersebut dapat kita pasang di sekitar permukiman di pinggir sungai. Alat yang dibutuhkan yaitu tempat sampah, alat tulis, dan kertas. Rencana lanjutannya, kita periksa keadaan sungai setelah kita lakukan rencana kegiatan tersebut. Jika ada yang membuang sampah di sungai, sebaiknya kita tegur. Sampah yang terkumpul di tempat sampah dapat kita daur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Nah, sudah jelas ya teman-teman, laporan rencana kegiatan menjaga sumber daya air. Sita harap setelah ini teman-teman bisa membuat laporan rencana kegiatan menjaga sumber daya alam yang lain. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.